Simulasi produk sistem informasi pariwisata halal Worshipplace, luaran wajib penelitian terapan Profesor Surya Aknarius bersama mahasiswa Fitri Yuliani, jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas. Simulasi ini dilakukan oleh Putih Syalimal 618-1152-2014, mahasiswa jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas. PostgreSQL dapat didownload di website aslinya. Lalu kita pilih sistem operasi yang digunakan dan tekan download the installer. Pilih versi 12 untuk Windows atau sesuai dengan sistem operasi yang digunakan. Lalu simpan, maka PostgreSQL akan terdownload. Untuk menginstal PostgreSQL, kita jalankan installernya, maka akan muncul jendela sebagai berikut untuk tahap awal instalasi PostgreSQL. Selanjutnya klik Next. Kemudian sesuaikan lokasi di mana kita ingin menginstal aplikasi PostgreSQL-nya, lalu klik Next. Selanjutnya pilih paket aplikasi yang akan diinstal, kemudian klik Next. Kemudian akan muncul jendela untuk menentukan di mana database PostgreSQL akan terinstall. Sesuaikan dengan kebutuhan, lalu klik Next. Selanjutnya, muncul jendela untuk mengisikan password super user. Setelah diisi, selanjutnya klik Next. Tentukan port yang akan digunakan untuk menjalankan PostgreSQL, lalu klik Next. Selanjutnya akan muncul jendela untuk mengisikan lokasi. User bisa memilih default, kemudian klik Next. Terakhir akan muncul jendela summary. Jika semuanya sudah selesai, klik Next untuk memulai proses instalasi. Tunggu proses hingga selesai. Jika proses instalasi telah selesai, pilih Stack Builder untuk menginstal software tambahan, lalu klik Finish. Selanjutnya, kita akan menginstal Stack Builder. Pertama, pilih server yang ingin diisikan software tambahan. Di sini kita memilih PostgreSQL 12, lalu klik Next. Lalu pada Spatial Extension kita pilih PostGIS, lalu Next. Pilih direktori penyimpanan dan klik Next. Akan tampil License Agreement, lalu klik I agree. Pilih komponen yang dibutuhkan untuk menginstal, lalu klik Next. Pilih lokasi instalasi, lalu klik Next. Lalu akan diminta informasi koneksi database berupa username, password, dan port. Kita isikan password database yang sudah dibuat tadi. Lalu klik Next. Untuk membuat informasi database spasial, tambahkan nama database sebagai contoh, lalu klik Install. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Jika proses instalasi sudah selesai, kita klik Close. Lalu Finish. Untuk membuka PostgreSQL, kita bisa melakukan pencarian pgadmin. Lalu kita klik. PostgreSQL akan muncul di browser secara otomatis. Lalu kita masukkan password super user tadi, dan PostgreSQL pun berhasil diinstal. MS4W dapat di-download di websitenya ms4w.com. Lalu kita klik MS4W Setup. Save. Lalu dijalankan. Selanjutnya kita tekan I agree. Di sini ada menu paket apa saja yang akan diinstal. Lalu kita tekan Next. Lalu kita tentukan lokasi penyimpanannya. Di sini kita menyimpannya di C. Klik Next. Portnya kita menggunakan 80. Lalu klik Install. Dan dia akan mendownload.
Jika instalasi sudah selesai, kita tekan close. Berikut adalah tampilan awal dari program WebGIS Worship Place. Di bagian sebelah kanan, kita dapat melihat fungsional Popular Worship yang menampilkan 4 tempat ibadah di Bukit Tinggi yang memiliki review terbanyak. Jika kita klik foto ini, maka akan menampilkan detail information dari masjid tersebut. Selanjutnya di sini ada 3 buah button. Yang pertama button current position. Button ini akan menampilkan posisi user saat ini. Button kedua adalah manual position. Dengan button ini user bisa menginputkan posisi secara manual. Selanjutnya adalah button legend untuk menampilkan legenda. Pada bagian bar navigasi di sebelah kiri, terdapat menu list worship. Jika ditekan akan menampilkan daftar tempat ibadah yang ada di kota Bukit Tinggi. Selanjutnya fungsional around you yang berfungsi untuk menampilkan worship place yang berada dalam radius 100 sampai dengan 2000 meter dari posisi user yang telah ditentukan. Berikutnya adalah fungsional search. Di sini ada search by name, facility, event, subdistrict, categories, filter, transportation, dan public transportation. Name ini pencarian berdasarkan nama. Selanjutnya, facility, pencarian masjid berdasarkan fasilitas yang ada. Selanjutnya, event, pencarian masjid berdasarkan event pada tanggal tertentu. Selanjutnya, subdistrict, menampilkan daftar tempat ibadah yang berada di kecamatan tertentu. Selanjutnya, kategoris, menampilkan tempat ibadah berdasarkan kategorinya. Di sini kategorinya ada 2, yaitu masjid dan musala. Lalu ada filter. Filter ini menampilkan masjid berdasarkan distrik dan kategori. Selanjutnya transportation. Fungsi ini akan menampilkan daftar worship place yang dapat ditempuh dengan kendaraan tertentu sesuai dengan kebutuhan user. Lalu public transportation akan menampilkan transportasi umum yang ada di dekat user. Selanjutnya kita kembali ke list worship. Di sini ada button info. Jika ditekan akan menampilkan informasi dari masjid. Akan menampilkan info window dari worship place. Dan di dalam info window ini ada 4 buah tombol. Pertama rute. Tombol ini akan menampilkan rute jalan yang disarankan dari posisi kita ke tujuan masjid yang diinginkan. Ini adalah rute yang disarankan. Tombol berikutnya adalah info. Tombol ini akan menampilkan detail informasi dari worship place tersebut. Tombol selanjutnya adalah nearby. Tombol ini akan menampilkan attraction nearby yang ada di dekat masjid itu. Kita bisa memilih ingin mencari tourism, small industry, souvenir, kulineri, hotel, atau restoran. Misalkan kulineri dalam radius tertentu. Maka akan tampil kulineri yang berada di dekat masjid tersebut dalam radius 800 meter. Di dalam actionnya juga terdapat 4 buah tombol. Yang pertama adalah tombol position untuk melihat posisi dari
lokasi kulineri tersebut. Tombol information untuk menampilkan informasi dari kulineri itu. Angkot untuk menampilkan jalur angkot yang ada di dekat kulineri tersebut. Dan tombol rute untuk menampilkan rute dari masjid itu ke tempat kulineri tersebut. Selanjutnya di sini ada tombol angkot. Tombol jalur angkot yang akan menampilkan jalur angkot yang berada di sekitar masjid tertentu. Misalkan Masjid Al-Wusta ini memiliki satu jalur angkot, yaitu Stein. Jika kita klik action-nya, maka akan tampil jalur dari depan pintu masjid ke jalan yang dilalui oleh angkot tersebut. Sekian simulasi program Worshipplace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.